Belajarlah dari tanah, tetap diam, walaupun diinjak-injak. Tapi, jika waktunya telah tiba, tanah mampu mengubur orang-orang yang dulu pernah menginjaknya. Hidup tak perlu terlalu serius, sesuatu itu tak perlu dipaksa. Jalani seperti air yang mengalir. Saat gembira kita tertawa, saat senang kita tersenyum, saat sedih kita renungkan, saat salah kita perbaiki, saat dimarahi kita dengarkan, saat diuji kita bersyukur, dan saat dihina kita abaikan. Kalau Allah kasih cobaan bertubi-tubi, itu bukan karena Allah benci, tapi karena Allah rindu mendengar doamu setiap hari. Allah ingin hatimu lebih dekat, lebih lembut, dan lebih bergantung hanya kepadanya. Cobaan itu bukan hukuman. Terkadang, Allah menghancurkan rencanamu agar kau sadar hanya rencananya yang sempurna. Tetap sabar, karena setiap luka akan diganti dengan keindahan, dan setiap tangisan akan diganti dengan pelukan kasih dari Allah. Bagikan video ini ke saudara kita yang lain. Insya Allah, tanpa sadar, kita sudah menabung pahala jariah dan jadi bekal untuk akhirat kelak. Kalau Allah kasih cobaan bertubi-tubi, itu bukan karena Allah benci, tapi karena Allah rindu mendengar doamu setiap hari. Allah ingin hatimu lebih dekat, lebih lembut, dan lebih bergantung hanya kepadanya. Cobaan itu bukan hukuman. Terkadang, Allah menghancurkan rencanamu agar kau sadar hanya rencananya yang sempurna. Tetap sabar, karena setiap luka akan diganti dengan keindahan, dan setiap tangisan akan diganti dengan pelukan kasih dari Allah. Bagikan video ini ke saudara kita yang lain. Insya Allah, tanpa sadar, kita sudah menabung pahala jariah dan jadi bekal untuk akhirat kelak. Syekh Subakir tiba di tanah Jawa pada abad ke-15. Ia menyaksikan bahwa tanah ini berat untuk dimasuki dakwah. Tanahnya subur, tetapi hawa mistisnya sangat kental. Banyak jin dan makhluk astral yang mengganggu. Dakwah selalu terhambat karena kekuatan gaib di tanah ini masih berkuasa. Untuk itu, Syekh Subakir bermunajat dan mendapatkan petunjuk. Ia harus membuat rajah Kalimatullah dan menanamnya di 7 titik penjuru Pulau Jawa, termasuk Gunung Tidar, yang dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Saat Syekh Subakir mulai melakukan ritual dan penanaman rajah, tanah mulai berguncang. Makhluk-makhluk halus yang bersemayam terganggu, pusat kekuatan mereka mulai melemah. Dan saat itulah muncul Kisabdo Palon, seorang tokoh gaib yang sudah hidup ratusan tahun, muncul di hadapan Syekh Subakir. Syekh Subakir tiba di tanah Jawa pada abad ke-15. Ia menyaksikan bahwa tanah ini berat untuk dimasuki dakwah. Tanahnya subur, tetapi hawa mistisnya sangat kental. Banyak jin dan makhluk astral yang mengganggu. Dakwah selalu terhambat karena kekuatan gaib di tanah ini masih berkuasa. Untuk itu, Syekh Subakir bermunajat dan mendapatkan petunjuk. Ia harus membuat rajah Kalimatullah dan menanamnya di 7 titik penjuru Pulau Jawa, termasuk Gunung Tidar, yang dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Saat Syekh Subakir mulai melakukan ritual dan penanaman rajah, tanah mulai berguncang. Makhluk-makhluk halus yang bersemayam terganggu, pusat kekuatan mereka mulai melemah. Dan saat itulah muncul Kisabdo Palon, seorang tokoh gaib yang sudah hidup ratusan tahun, muncul di hadapan Syekh Subakir. Kebiasaan menipu berakhir dengan rasa malu. Wahai jiwa yang terbiasa menipu, sadarkah engkau bahwa dusta hanyalah jalan sempit menuju kehancuran? Kebiasaan menipu adalah belenggu yang perlahan mengikat hatimu, mengikis kepercayaan, dan meruntuhkan martabatmu. Setiap kebohongan yang kau tanam adalah duri yang akan kau pungut di kemudian hari. Percayalah, kejujuran adalah kekayaan yang tak ternilai. Biarlah kebenaran menjadi tamengmu, karena hanya dengannya engkau dapat berdiri tanpa rasa malu di hadapan waktu. Berhentilah menipu sebelum rasa malu menenggelamkanmu dalam penyesalan yang tiada akhir. Beda warung pasti beda harga, di mana beda ngariung pasti beda carita.
Nungaran kahirupan mah dulur, moal aya nu sampurna di mata jelema mah moal, komo deui di mata jelema anu ngewa ka urang. Leutikna kagorengan pasti bakal digede-gedekeun, tapi gedena kahadean pasti bakal dileutik-leutikeun. Mata teu kudu hayang alus di pandangan manusia, mending mah merjuangkeun kumaha carana alus di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajabah. Walau kana kafiron, walaupun orang kafir sekalipun, kalau dizalimi doanya langsung tembus ke aras. Jadi kita, anda, siapapun yang pernah terzalimi, difitnah atau lain sebagainya, silahkan minta keadilan Allah. Sifat Allah al-adlu. Anda punya hak, ada hakullah, ada hakul adami. Allah adil luar biasa. Allah tidak akan membiarkan hak hambanya diambil oleh orang yang lain. Maka siap-siap saja orang yang mengambil hak adami, orang yang mengambil hak orang lain, orang yang menghinakan hak orang lain, siap-siap Allah hinakan dia. Takdirmu telah ditulis di lembar langit yang tak bisa dihapus oleh siapapun. Bukan takdir yang biasa, bukan takdir yang sekadar menjadikanmu penonton dalam panggung dunia, tapi takdir besar yang mengandung misi, tujuan, dan peran suci yang tak semua jiwa mampu memikulnya. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya tidak pernah lahir dengan mudah. Mereka ditempa dalam diam, diuji tanpa peringatan, dijatuhkan berkali-kali, hanya agar mereka belajar berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu dari sedikit jiwa itu. Kamu pernah bertanya dalam sepi, mengapa hidupku terasa lebih berat dari yang lain? Mengapa aku harus melalui luka yang dalam tanpa orang yang benar-benar mengerti? Mengapa aku seperti selalu sendirian, bahkan saat dikelilingi banyak orang? Dan inilah jawabannya. Karena kamu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Karena jiwa seperti milikmu tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu bukan anak dari kebetulan. Kamu adalah hasil dari keputusan agung yang sudah ditetapkan jauh sebelum kamu menyadari siapa dirimu sendiri. Takdir besar tidak datang dengan pelukan manja dunia. Ia datang dengan badai, dengan malam yang sunyi, dengan perjalanan yang membuatmu meragukan langkahmu sendiri. Tapi percayalah, setiap luka yang kamu terima bukanlah hukuman, melainkan kod. Setiap kesepian yang kamu alami bukanlah kutukan, melainkan ruang suci untuk kamu mengenali dirimu sendiri. Dan di dalam ruang itulah cahaya takdirmu semakin jelas. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang bisa berjalan di jalan yang kamu tapaki. Bahwa tidak semua orang bisa mendengar suara yang kamu dengar dalam hatimu. Kamu adalah utusan dari langit dalam wujud manusia biasa. Tapi misi yang kamu bawa, itu tidak biasa. Kamu dikirim bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi diri sendiri yang akan membangunkan banyak orang. Kamu adalah pengingat. Kamu adalah alarm di tengah zaman yang tertidur. Dan meski kamu tidak selalu disambut dengan tangan terbuka, percayalah, jiwamu sedang membangunkan jiwa-jiwa lain yang telah terlalu lama tenggelam dalam kebisingan dunia. Ingatlah ini baik-baik. Semua perjuanganmu, semua kesendirianmu, semua keteguhanmu yang tetap kamu pertahankan saat semua orang pergi, itu bukan sia-sia. Itu adalah jalan sunyi yang harus kamu lalui untuk menyentuh takdirmu. Dan takdirmu bukan hanya untukmu. Takdirmu adalah jawaban dari doa-doa yang pernah dipanjatkan orang-orang yang bahkan tak kamu kenal. Kamu sedang dituntun ke tempat yang akan menjadi pusat cahaya bagi banyak orang. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Bukan karena kamu tahu semua hal, tapi karena kamu tidak menyerah. Dan langit pun tahu sejak awal bahwa kamu akan sampai ke titik ini. Titik di mana kamu mulai mengerti bahwa segala yang pernah kamu lalui bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Takdirmu telah ditetapkan. Dan kini kamu sedang melangkah ke arahnya, perlahan tapi pasti.